Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali bersama Magnet Trader, di mana pada hari ini seperti yang sudah kita jadwalkan yaitu belajar technical analysis dengan tema hari ini yaitu di episode kali ini mengenal chart swing high dan swing low ya. Oke teman-teman, walaupun masih menunggu yang masih masuk ya, mari kita lanjutkan saja eh, pada materi pembelajaran kita hari ini. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada yang sudah hadir dan selamat siang. Oke. Sebelum ke pembahasan chart ataupun pengenalan swing high dan swing low ini, saya akan menjelaskan di mana sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu support and resistance ya. Jadi di mana swing high dan swing low ini juga berkaitan sekali dengan support and resistance, di mana swing high dan swing low ini juga menentukan daripada trend market baik itu primary maupun secondary ya. Jadi swing high dan swing low ini bisa di semua time frame dan juga merupakan pergerakan arah, bisa menentukan pembalikan arah trennya atau menjadi ke penerusan atau continuous market ya. Misalkan pada saat pergerakan primary dia akan melanjutkan sesuai trennya, misalkan trennya bullish maka dia akan menjadi swing high-nya untuk secondary-nya, kemudian untuk melanjutkan primary-nya dia menjadi swing low ya. Itu untuk tren bullish, dan untuk tren bearish itu kurang lebih kebalikannya, di mana terjadi tren bearish kemudian ada secondary dia akan membentuk pola swing low, kemudian untuk melanjutkan tren bearishnya dia akan membentuk pola swing high ya. Dan ini berlaku di semua time frame, dan juga semakin besar time frame maka marketnya juga akan semakin jauh pergerakannya, di mana setiap tren pada multi time frame itu berbeda-beda ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ini adalah bagian dari pola dasar, di mana juga swing high dan swing low ini juga bisa menentukan pada posisi entry point untuk masuk ke dalam market ya. Dimana kita mengetahui ketika dia tren sedang bullish maka kita menunggu secondary-nya, setelah selesai dia valid swing low seperti ini maka kita akan masuk di entry point setelah candle kedua ya, atau satu plusnya. Jadi di sini sebenarnya ada kode, di mana kode tersebut ini satu, ini min satu, ini nol, dan ini plus satu ya. Nah seperti itu. Kemudian begitu juga saat dia membentuk secondary-nya dia juga sama, ini min satu, kemudian ini nol, ini plus satu, sehingga kita masuk di area candle plus 2-nya ya, seperti itu. Sama dengan pada saat trend bearish, dia juga melakukan pelemahan, kemudian ada secondary-nya membentuk pergerakan bullish, dia akan terjadi valid swing low, di mana kita entry di candle kedua atau setelah candle plus satunya sudah selesai menutup daripada ekor dari candle nolnya ya, terakhir dia penurunan. Oke, jadi ini salah satu bagian dasarnya. Selanjutnya juga swing high, swing low ini juga banyak sekali ya. Sekarang ini polanya tidak hanya dasar seperti ini bagian dasarnya saja.
Nah, ini bagian dari swing high-nya ya, yang standar. Nah, ini ketika market sedang bullish ya, ini maupun saat dia akan membentuk secondary reaction, dia akan terjadi swing high ya, di mana di sini ada candle min 2, min 1, 0 dan plus 1. Setelah plus 1 ini menutup daripada candle nolnya ya, maka kita masuk di candle keduanya ini. Jadi di bagian ekor ini kita masuk. Ya, jadi apabila candle tersebut tidak membentuk seperti ini, maka itu dikatakan invalid swing high ataupun swing low-nya ya. Kemudian yang kedua ada juga tipenya dia berbentuk candle doji ya, nolnya, tapi plus satunya dia menutup daripada ekor ya, ekornya ditutup oleh bodinya, jadi jangan sampai yang tertutup cuman ekornya saja ya. Nah, setelah itu plus 2-nya baru kita masuk, kita bisa masuk di bodinya atau bisa juga di ekornya ini kita tunggu ya. Dan pastinya pasti dia akan ada candle koreksi setelah candle kedua, biasanya kalau polanya seperti ini, jadi tidak masalah ketika dia ada koreksi. Selama kita entry di area ini, kita stop lossnya di sini masih aman ya. Kemudian yang ketiga, pola ketiga pada swing high, yaitu candle min satunya agak lebih panjang, tetapi nolnya juga harus lebih panjang. Kemudian plus satunya dia bisa saja seperti ini, akan tetapi yang keduanya juga harus lebih panjang ya. Biasanya ini sering terjadi pada saat secondary reaction ya, lebih ininya. Kemudian yang pola keempat itu juga bisa ya. Jadi tidak hanya dia di atasnya bullish, tetapi dia juga bisa nolnya bearish dulu, kemudian plus satunya menutup daripada ekor di nolnya ini, kemudian kita masuk bisa di candle duanya ini ya. Jadi masuk setelah candle satu ini selesai. Nah, oleh sebab itu teman-teman juga perhatikan jangan sampai ketika masuk market candlenya belum selesai langsung masuk ya. Jadi lebih baik candle 0 dan plus satunya itu sudah selesai ya. Jadi jangan langsung misalkan memperkirakan oh ini sudah valid swing high, tetapi ketika kita masuk di candle satunya ya, ini belum selesai dan terjadi dia ke penguatan sehingga dia gagal. Nah, nanti kita lihat di chart marketnya ya. Nah, kemudian ini untuk swing low-nya juga sama ya. Jadi ketika dia terjadi trennya bearish atau pergerakannya bearish, kemudian dia candle nolnya itu ada bullish dan plus satunya menutup daripada ekornya ya, dan kita masuk di candle keduanya ini, maka kita akan mendapatkan profit sesuai dengan pada pergerakan market baik itu primary ataupun secondary ya. Dan selanjutnya juga sama, candlenya yang kedua untuk swing low itu ada bearish duluan ya, terjadi bearish, kemudian plus satunya hanya menembus di sini, akan tetapi yang duanya juga harus lebih tinggi daripada candle plus satu, bahkan juga bisa lebih ini daripada min duanya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga sama, dia setelah selesai penurunannya atau misalkan ada terjadi support atau resisten ya untuk swing high ya, dia sudah selesai, maka kita akan tunggu di area ini dan setelah itu kita masuk di candle kedua. Kemudian juga pola yang keempat juga sama, ini juga ada candle hammer ya, jadi bisa terbentuk pada candle pola-pola candlenya, bisa juga dia bentuknya doji. Kan tetapi yang harus kita ingat adalah dia wajib dulu nutup ekor, baru setelah itu kita masuk ya. Nah itu untuk penjelasan pola atau contoh daripada standar swing high dan swing low ya. Oke,
Kita langsung ke chart saja. Sudah kelihatan ya chartnya ya. Oke, kita bisa mulai dari chart market gold, hampir sama saja ya. Semua market itu ada swing high dan swing low-nya ya. Walaupun dia tidak ada swing high, swing low, pastikan ini ya, dia harus valid ya. Kemudian nah, jadi ini udah kelihatan ya chartnya ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebelumnya kita sudah menentukan ini ya, area support and resistance. Jadi swing high, swing low juga sebagai penentu support and resistance. Jadi materi-materi yang kita pelajari itu akan saling berhubungan ya. Nah, di mana pola-pola tersebut akan bergerak sesuai daripada chart ataupun support resistance secara teknikal analis ya. Nah, oke, kita mencoba mencari swing high dulu ya. Jadi bisa kita tentukan daripada titik-titik resisten ya. Misalkan dari sini kita titikin dulu ya garis. Oh, ini resistennya, kemudian ini juga resisten ya. Kemudian ini juga bisa disebut ya. Tinggal nanti kita tentukan support resistennya. Jadi kita ambil saja bagian-bagian resisten yang mana ini adalah bagian yang menentukan daripada tren market berdasarkan swing high dan swing low. Nah, untuk yang seperti ini, jadi semua time frame itu berlaku untuk ini ya, untuk semua market ya. Jadi semua market untuk swing high, swing low, begitu juga support and resistance itu semua ada swing high dan swing low-nya ya. Bahkan sampai time frame paling kecil pun juga ada ya. Oke, di sini saya matikan dulu EMA-nya ya. Oke, jadi ini misalkan kita belum menggunakan indikator ya. Nah, kemudian kita bisa melihat ya, misalkan atau yang terjauhnya juga bisa ya seperti ini. Nah, di sini kalaupun ini belum terjadi, biasanya dia akan membentuk base dulu. Setelah dia koreksinya selesai, dia baru benar-benar melanjutkan trennya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita tentukan dari gambar, memang terkadang swing high, swing low ini agak samar ya. Biasanya maka dari itu kita bisa lihat dari time frame besarnya. Kemudian kalau tidak menemukan time frame besar, maka kita lihat time frame kecilnya ya. Nah, itu. Jadi misalkan kalau kita ketemu, oh ini di sini, kalaupun dia koreksi, kita biar aja dulu dia naik sampai di mana. Dan setelah kita lihat dan menemukan misalkan ya, kita ambil saja yang di bagian ini saja ya, biar tidak terlalu jauh. Nanti teman-teman juga silakan praktek. Setelah resisten terbentuk lagi di sini ya, dia tidak menembus daripada resisten di sini, maka ini kita sebut swing high ya. Nah, jadi ini swing high dan di mana kita entry-nya, maka kita entry di bagian ekor candle ke duanya ini kita masuk ya, atau selesai daripada ekor candle 1 ya. Jadi ini bisa seperti ini. Jadi nolnya ini bisa juga, atau di sini juga bisa. Biasanya sering terjadi seperti ini ya. Misalkan lebih apa namanya, dia struktur marketnya sudah
seperti ini karena setiap market juga struktur atau karakter marketnya juga berbeda-beda ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui oh ini valid swing high, yang satu juga memang bisa ekornya lebih panjang ya. Jadi kita sudah masuk karena candlenya ini menutup daripada candle sebelumnya ya. Jadi ini candle eh, nolnya tadi ini 1 dan 2 kita masuk di sini. Ya, kemudian untuk menentukan exitnya di mana kita bisa menggunakan eh ini ya area-area supportnya dan disitulah kita berhenti masuk di market. Kita bisa lihat misalkan oh di sini ada SBR juga bisa untuk kita cut profitnya ya. Kita juga bisa perhatikan di sini atau misalkan kita setelah selesai mengukur ini salah satu bagian daripada poin penting daripada swing high ini bisa menentukan kita sudah bisa masuk market ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, setelah kita menentukan SNR ya, support and resistance, kita menentukan parit swing high swing low itu sudah bisa kita untuk memberanikan masuk market ya. Jadi untuk masuk marketnya itu misalkan setelah kita sudah masuk di mana kita berhenti, kita bisa baca daripada area support and resistance terdekatnya, maka kita bisa stop di situ ya. Dan kalau kita meyakini misalkan oh ini dia primary, maka kita bisa berani atau memberanikan untuk hold sepanjang mungkin ya. Atau bisa kita menggunakan exitnya di menggunakan Fibonacci. Kemudian yang standarnya lagi misalkan kita sudah valid di sini ya, kita masuk di sini maka ukuran yang kita akan masuk seberapa jauh kita bisa menggunakan garis line seperti ini. Kemudian kita copy ya. Nah, setelah itu kita ukur juga sejauh apa maka hasilnya juga akan sama ya. Setelah kita ukur di sini, maka target kita adalah di area ini, maka kita bisa cukupkan untuk exitnya ya. Nah, seperti itu. Tetapi SL kita juga harus sesuai ya. Jadi untuk mencari SL yang terpendek juga beda ya. Nah, itu tergantung daripada karakter kita sendiri ya, tradingnya kita mau scalping, swing ataupun intraday ya. Nah, misalkan kita mau swing frame besar, jadi kita sesuaikan juga ya. Kemudian dan yang seperti saya sampaikan juga bahwa swing high swing low ini menentukan daripada trend marketnya. Misalkan seperti ini sudah terjadi trend bearish, maka kita mencari swing high-nya itu sampai dengan pada bagian pola primerinya ya, misalkan sejauh ini ya. Nah, ini bisa kita mau batasin cut loss-nya di mana itu bisa ya. Jadi tergantung daripada area-area support resisten atau juga Fibonacci seperti itu ya. Itulah untuk area kita menentukan palit swing high, swing low. Nah, untuk swing low nanti kita ini lagi ya. Kemudian misalkan yang ini juga sama setelah dia selesai daripada secondary reaction-nya kita mencari ya, ini di mana tadi ada contohnya juga ya. Setelah dia selesai candle yang di sini akan menutupi maka kita bisa masuk di candle yang ini juga bisa ya. Atau di harga setelah dia selesai penutupan. Nah, itu ya. Jadi eh, misalkan nih ya, kita belum menemukannya di time frame besar ya, swing high-nya kita bisa turunkan ke time frame kecil misalkan dari daily-nya. Setelah kita lihat oh di sini ada palitnya atau misalkan di time frame kecilnya tidak ada, kita bisa cari di time frame besar. Nah, itu untuk swing high ya, salah satu contohnya. Kalaupun dia invalid nanti kita akan jelaskan kalau dia gagal membentuknya maka kita bisa lihat nanti pada materi setelah yang ini ya, setelah kita kenalkan dulu yang swing high-nya ya.
Nah, ini juga sama ya kalau kita lihat, dan bahkan kita bisa menurunkan sampai time frame M30 juga bisa. Tapi kita harus tahu kalau dia itu sedang bergerak pada trennya apa, misalkan trennya bearish, kalau dia terjadi bullish, valid swing low, maka itu artinya kita cukup mengambil daripada secondary reaction-nya ya. Jadi kita bisa menghasilkan profit dengan maksimal seperti itu ya. Jadi setelah kita misalkan sudah mengetahui nih, oh trennya lagi bearish, oh trennya lagi bullish, berarti saat ini sedang membentuk pola, misalkan eh, polanya adalah swing ini ya, misalkan swing high ya, atau swing trend bearish, misalkan secondary ya, kemudian berarti kita cari valid swing high-nya, misalkan nggak ketemu di time frame kecil, bisa ke time frame besar, atau kita juga bisa ke time frame paling kecilnya lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi berpengaruhnya swing high, swing low pada time frame besar dan kecil itu juga ada ya. Jadi kalau semakin besar time frame-nya, maka semakin valid swing high, swing low-nya, dia semakin jauh jarak bergeraknya ya, seperti itu. Nah, itu untuk swing high ya. Jadi kita bisa lihat, tentukan oh di mana nih swing high-nya, dan oh ini di mana nih swing low-nya, kita bisa masuk seperti itu. Ketika sudah terjadi selesainya secondary-nya, maka kita juga harus perhatikan support and resistance sebagai batas daripada exit marketnya ya. Nah, jadi misalkan sudah ketemu, apalagi kalau kita misalkan primary, setelah kita masih belum exit, akan tetapi ketika dia sudah turun, ada valid swing low, maka kita cut di area itu ya. Nah, seperti itu juga bisa ya untuk menentukannya. Jadi tetap pada dasarnya kita lihat dulu tren besarnya ya. Misalkan trennya lagi bearish, ya kita jangan sampai melawan arus. Misalkan kita mengambil bullish, boleh saja, tetapi kita harus lihat dulu apakah ini bagian daripada secondary reaction-nya. Contoh seperti ini saat weekly, kita memang melihat saat dia di time frame kecil itu sedang bergerak bullish ya. Akan tetapi kalau sudah di mana dia akan berhenti, kita bisa balik ke time frame besarnya ya. Contohnya saat dia bergerak naik ya, kita memang bisa mengambil dia naik ya. Kemudian di mana dia berhenti bisa kita kontrol di time frame besarnya ya. Misalkan oh ini kenaikannya sebagai bagian daripada secondary reaction-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik ya. Ketika sudah masuk marketnya, maka kalian akan hilang posisi ya, seperti itu ya, atau mendapatkan kerugian saat salah masuk marketnya ya. Nah, misalkan lagi ya di sini setelah kita tentukan resistennya seperti ini, oh ini resisten, ketika dia masuk lagi ada valid swing high ya, nggak apa-apa kita nunggu agak lambat sedikit ya, tapi kita lebih akurat ya masuknya, maka kita bisa masuk di candle yang ini ya. Nah, misalkan setelah itu kita bisa juga ngukurnya jauh jaraknya seberapa sih gitu ya. Tinggal kita juga bisa ukur secara manual seperti ini ya. Nah, maka disinilah kita akan exit ya. Nah, maka dari itu coba bisa teman-teman lihat ini sudah bisa menghasilkan profit ya. Nah, jadi ini kurang lebih profitnya sekitar 300 pip ya. 300 pip. Dan RR-nya juga sama ya, pasti sesuai dengan ininya. Jadi kalaupun sudah yakin seperti ini, kita bisa menahan posisi. Kalaupun misalkan kita mau memperkecil SL-nya, minimal candle yang kedua ini selesai. Ketika kita masuk, SL-nya kita perkecil di sini saja ya.
Nah, seperti itu. Kemudian untuk swing low ya. Swing low juga sama ya. Jadi tergantung pada trennya juga ya. Misalkan kita lihat dia lagi tren bullish, maka kita mencari setelah secondary-nya selesai dan ketika dia masuk ya palit swing low-nya, maka kita bisa mengambil posisinya seperti ini. Ini kita lihat dia ada setelah naik dia selesai secondary-nya, dia membentuk pola swing low dan di sini kita bisa masuk ya di area ini. Jadi tidak masalah kalau kita ketinggalan ya. Nah, tapi disinilah kita bisa menentukan market itu apakah dia masih bullish atau bearish ya. Jadi masih sesuai dengan trennya. Nah, misalkan time frame besarnya terlalu besar, maka kita turunkan ke time frame yang paling kecilnya ya, biar lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung daripada candlestick setiap marketnya itu beda-beda ya. Ada yang karakternya memang melebar, ada juga yang karakternya istilahnya benar-benar apa namanya eh, sesuai dengan gerakannya ya. Ada misalkan primary secondary-nya lebih impulsif gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah meyakini bahwa ini valid swing low, teman-teman bisa ngecek juga, oh dia terpantul di area support, oh dia terpantul di area resisten. Nah, maka dari itu teman-teman bisa masuk di candle selanjutnya. Ya, misalkan oh ini udah valid nih. Kemudian setelah itu teman-teman pasang buy stop di sini dan kalian akan menghasilkan profit yang lebih banyak ya. Nah, jadi tinggal di mana exitnya bisa kalian exit di sini ya. Nah, seperti itu. Ini bisa menjadi area exit. Nah, ini kalau kalian masuk dari sini bisa menghasilkan kurang lebih 400 pip ya. Nah, seperti itu. Ini time frame daily, tinggal kalian menyesuaikan kalian mau masuk intraday tinggal turunkan time frame-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini masih pada primary-nya. Jadi kalau kita tahu dia primary, maka kita bisa hold lebih panjang ya. Nah, nanti bisa masuk setelah dia ada koreksi lagi, maka kita masuk lagi. Kemudian untuk secondary-nya juga sama, kalau dia lagi bearish gitu ya. Nah, jadi setelah ada valid swing low, maka kalian bisa masuk posisi buy-nya ya. Nah, seperti ini juga bisa ketika kalian menemukan oh dia mau bergerak bullish, kita lihat di sini setelah dia selesai penurunan dia mencoba naik, biarkan saja dulu dia koreksi, setelah koreksi ada valid swing, maka kita juga bisa masuk di sini. Misalkan terlalu jauh bisa turunkan time frame kecil ya. Nah, misalkan kalian ketinggalan, perhatikan time frame besarnya. Jadi bolak-balik seperti itu saja ya. Jadi itulah untuk menentukan swing high, swing low, tentukan juga berdasarkan support and resistennya. Misalkan market yang lain ya, contoh Nasdaq yang sering terjadi ya. Misalkan seperti ini, saat dia pada time frame besarnya ini adalah pergerakan bearish ya. Jadi pergerakan bearish kalau kita lihat di sini ya, misalkan kita ngambilnya setelah dia selesai primary kemudian ada secondary, setelah masuk di sini kita lihat di sini dia misalkan palitnya di sini ya. Jadi kita katakanlah ini belum terjadi. Misalkan di area ini udah dia selesai gitu ya. Kemudian maka kita tunggu setelah dia benar-benar terpantul, misalkan besaran Fibonacci juga boleh ya. Nah, kemudian misalkan mau besoknya atau selanjutnya, candle selanjutnya yang membuat dia berubah ya, misalkan nah seperti ini dia valid, maka kita bisa bersiap-siap masuk di area ini ya. Nah, maka setelah kita masuk di sini, kita juga bisa
mentargetkan misalkan sampai di area support, misalkan di sini ya, atau misalkan kalian buat zonanya seperti minggu kemarin ya. Nah, misalkan seperti ini adalah area zonanya untuk kita exit, atau misalkan teman-teman misalkan sudah membuat seperti ini, misalkan oh ini targetnya sekian, jadi ini bisa menjadi acuan juga. Kalian tinggal copy ya. Setelah itu kalian pasang di sini ya. Itu satu poin. Maka setelah terjadi pergerakan marketnya kita mulai ke hit ya, misalkan seperti itu, maka kita biarkan saja karena masih sesuai trennya, walaupun dia ada koreksi misalkan tetap kita tahan posisi ya, dan langsung sampai di area ini kita sudah profit ya di satu bagian di sini ya, kemudian di area ini juga kita sudah bisa take profit. Nah seperti itu ya, atau misalkan teman-teman mau menunggu ya seperti itu. Kemudian misalkan time frame besarnya terlalu besar misalkan ya. Jadi misalkan kalian turunkan saja ke time frame kecilnya, oh ketika dia ketemu di area ini bisa kalian ambil posisi. Atau misalkan ini sudah selesai daripada dia pergerakan bullish dan secondary reaction daripada time frame besar, maka kita bisa mengambil continuation entry-nya, berarti trennya masih bearish. Nah, ketika dia masuk di sini, teman-teman semua boleh pasang ini dulu, selesaikan dia ditutup oleh bodinya, maka teman-teman entry-nya di area ini ya. Tinggal kalian menentukan bahwa misalkan oh ini masih trend bearish, maka targetnya bisa di beberapa bagian, misalkan ada bagian eh, support and resistannya di sini ya. Kalau kita lihat boleh seperti ini, misalkan seperti itu ya. Maka ini menjadi target daripada entry kita ya. Kemudian bisa juga kalian mengukurnya tadi seperti ini ya. Misalkan kalian agak ragu, boleh kalian seperti ini ya. Kemudian kalian ukur, setelah ukur sama, maka disinilah area yang akan dia capai seperti itu ya. Nah bisa kita lihat, misalkan contoh juga kita ini kan oh ini kita bisa tunggu, misalkan dia belum selesai kita tetap tunggu dan mulai ke hit ya. Dan itu langsung sesuai dengan tren marketnya, kita bisa mendapatkan profitnya kurang lebih sekitar 400 pip ya. Nah jadi tetap sabar aja teman-teman, ketika kalian mau masuk market boleh misalkan standarnya seperti ini saja ya. Jadi cukup dengan hal ini kalian sudah bisa trading ya. Artinya sudah memahami standar tradingnya. Jadi mulai dari support dan resisten sudah kita tentukan. Begitu juga swing high itu menentukan daripada area support dan resisten ya, swing high swing low-nya. Jadi teman-teman semua boleh menganalisa support and resistance dulu. Setelah itu kalian boleh cek misalkan sampai time frame kecil atau time frame besarnya seperti itu ya. Nah jadi kalian bisa melihat kepalitannya. Nah untuk saya pribadi biasanya itu saya mulai dari weekly, daily, dan 4 hours-nya ya. Jadi kalau 4 hours-nya itu setelah selesai, misalkan kalau saya lebih sesuai dengan trennya ya. Nah itu. Oke, kemudian bisa kita lihat juga untuk swing low juga sama ya. Ketika kita sudah melihat dia selesai di bagian ininya, maka kita lihat bagian posisi entry-nya itu misalkan daripada ini ya.
Oke, mohon maaf ada ini sedikit. Nah, ketika sudah kita mengetahui dia sudah berhenti pada bagian support ini, ya kita tetap sabar saja ya. Kalau mau swing trade, misalkan setelah dia valid swing low-nya di sini, ya, kemudian kita masuknya di area ini. Jadi target kita, kalaupun dia naik, misalkan kita meyakini ini secondary-nya sampai di time frame besarnya di mana, kita misalkan melihat oh ini ada area misalkan supportnya ya, SBR-nya misalkan seperti itu juga boleh, misalkan sampai di sini kita cut-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian sudah bisa menghasilkan profit untuk swing trade-nya ya. Jadi bisa ditahan beberapa hari seperti itu ya. Nah, untuk intraday sendiri kalian bisa menggunakan hal seperti ini ya. Kemudian kita ukur sejauh mana dia jaraknya, maka kita juga mencari profitnya sejauh itu juga area profit kita ya. Jadi kalau dilihat di sini, maka kita bisa menghasilkan sampai di sini dan kebetulan di sana ada area support area resisten terdekatnya. Jadi walaupun misalkan saat masuk market dia terjadi kocokan-kocokan, tetap tahan saja karena kita sudah meyakini dia valid swing high, swing low, maka itu pergerakannya lumayan kuat sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana ketika ketemu dengan zona-zona support resisten, maka bisa kalian cukupkan, jangan sampai misalkan kalian terlalu mengholdnya posisinya ya, yang mana kalian tahu juga ini masih daripada secondary-nya, jadi kita jangan berlama-lama ya. Nah, seperti itu. Kecuali misalkan bagian daripada primary di time frame besarnya sudah selesai, dia mau pembalikan arah untuk secondary dulu, itu boleh saja ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa nanti praktekkan setelah ini, silahkan kirim ke grup. Pastikan jangan takut salah untuk kalian menggambarkan, menentukan swing high, swing low-nya ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Kemudian mungkin itu dulu penjelasan singkatnya dari saya. Silahkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan klik raise hand-nya ya. Dan nanti silahkan bertanya dan sambil kalian praktekkan ya seperti yang sudah saya contohkan tadi ya. Silahkan yang mau bertanya, raise hand-nya diangkat. Oke. Sudah bisa? Oke, silahkan. Siang Pak, saya mau nanya Pak, Oke, selamat untuk yang untuk yang swing high ataupun swing low itu harus menutupi 2 candle sebelumnya atau lebih atau juga untuk menutupinya itu harus dengan body full atau bisa ada tail-nya juga Pak? Oke, seperti yang dijelaskan di awal tadi, eh, kita bisa melihat ya sesuai dengan ininya. Yang pastinya yang lebih valid sih kalau menurut saya pribadi itu bodinya yang menutup daripada ekornya ya. Jadi misalkan ini pun terjadi ya, contohnya saat dia sudah naik ya, kemudian saat dia sudah naik seperti itu, kemudian selesai daripada secondary-nya atau misalkan daripada ininya katakanlah ketika kita ketinggalan ya, misalkan ini juga sudah disebut valid swing ya, swing high-nya. Nah, itu ini di bagian ini ya yang kelihatan ya di sini ya.
misalkan terjadi seperti ini bisa kita lihat di sini, ini ekor yang ini menutup body yang ini menutup ekor daripada yang ini. Ini juga masih bisa masuk dihitung ya, atau sama yang sebelumnya. Jadi lebih ke ini ya, ini yang nolnya, kemudian ini satunya. Jadi masuknya di candle keduanya. Nah, misalkan walaupun terjadi kenaikan seperti ini, kita tetap perhatikan apakah dia masih belum selesai, misalkan bisa menggunakan Fibonacci. Jadi kita bisa wait and see dulu ya. Misalkan terjadi pembalikan, kita tidak masalah ya, misalkan tinggal kita ukur apakah seperti yang saya lakukan biasanya kan 100 pip gitu ya. Jadi kita persiapkan 100 pip ya. Nah, sambil kita ingat juga ada beberapa area yang bisa jadi pantulan dia ya. Kita perhatikan support resistennya. Jadi kalau saya pribadi biasanya yang pastinya adalah candle apa namanya? Ini candle setelah candle nolnya ditutup oleh candle plus satunya tadi. Ya, jadi kalau saya lebih validnya kalau dia body sih ya. Jadi lebih validnya bodinya yang nutup. Misalkan swing low ini juga sama ya. Nah, bodinya yang lebih menutup ya, menutup eh, daripada candle sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau candlenya ini bentuknya hammer, doji juga bisa. Yang penting candle plus ininya sudah menunjukkan bullish, walaupun nolnya masih bearish ya, seperti yang gambar di awal tadi saya jelaskan. Nah, tapi dia bullishnya menutup daripada bull bodinya di sini, kita bisa masuk ya. Tinggal jaraknya di mana kita akan berhenti sesuai dengan misalkan mau pakai support and resistance. Biasanya kalau time frame H4 saya tidak memakai yang standar ini ya. Nah, saya juga bisa pakai EMA saja, misalkan nanti kita yang untuk EMA-nya kita bahas ya. Jadi kita kombinasikan. Nah, misalkan ini mempercepatnya, kita perhatikan time frame besarnya, kita lihat daripada ini bagian secondary-nya, maka kita bisa close manual gitu ya. Jadi tahu area targetnya ya, misalkan ini secondary-nya, jadi kita tidak mengholdnya berlama-lama karena ini bagian secondary daripada time frame besarnya ya, seperti itu. Jadi usahakan valid swing high dan swing low-nya itu setelah candle-nya ini benar-benar menutup bodinya menutup daripada ekor candle sebelumnya gitu ya. Pastikan seperti itu. Kalau dia misalkan ada misalkan kejadian dia sudah valid, nah ini juga bisa terjadi ya, daripada base tapi kita bisa buat dia nanti jadi seperti base dulu, kalaupun gagal ya gitu ya. Katakanlah misalkan kita ini miss dulu gitu ya misalkan, tapi kita tetap meyakini kita bisa masuk di mana. Kalau yang seperti ini kita bisa menunggu kalau ini benar-benar bodinya full, misalkan bodinya full di sini, kita masuknya di sini tidak masalah ya. Kalaupun misalkan apakah kita khawatir dia akan balik arah ya. Kalau dia balik arah, misalkan terjadi pembalikan arah, itu biasanya dia tidak menembus daripada area supportnya. Tetapi ketika dia menembus area supportnya, candlenya full seperti ini, kita beranikan diri masuk sell. SL-nya di mana bisa didekati ya. Kalau saat marketnya impulsif. Nah, seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Mana tadi yang bertanya? Oh, lagi keluar ya. Oke, yang lain mungkin cukup jelas ya. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya silahkan. Silahkan di raise hand dulu ya. Wah, ini baru muncul lagi nih. Kayaknya hilang nih Pak Arinya tadi. Halo Pak Ari. Sorry Pak, tadi wifi saya tiba-tiba putus internetnya. Oke, siap. Agak jelas sedikit ya penjelasan saya tadi sudah. Udah Pak, sudah. Oke.
Jadi kalau yang invalidnya misalkan ya memang agak harus sabar sih Pak ya nunggunya ya. Misalkan ketika sudah terjadi gitu ya, tiba-tiba ada koreksi dulu, jadi kita nunggu aja dulu kalau belum valid. Jadi memang menunggu daripada ininya lebih rumit sih gitu ya. Kalau menurut saya tuh lumayan gitu ya, rumit untuk eksekusi marketnya. Apalagi kalau sudah impulsif itu agak susah ya. Kemudian biasanya memang kalau saya seringnya di H4 sih ya untuk melihat karena supaya itu benar-benar lebih kencang ya. Kecuali biasanya ini bisa saya turunkan ke H1 ataupun M30-nya seperti itu ya. Jadi mempercepatnya juga boleh. Tapi kalau saya biasanya time frame kecil itu sering samar sih ya. Dia hanya secondary kecil, setelah itu melanjutkan lagi. Nah itu. Oke, yang lain silahkan yang ingin bertanya, silahkan klik raise hand-nya. Atau sudah cukup jelas penjelasannya? Oke, sama-sama Pak Ari ya. Oke, silahkan. Izin bertanya Pak Agung. Ya, Eh, saya kan terkadang entry-nya kan kita tuh lihat trennya bullish gitu Pak. Kita lihat koreksinya pakai Fibonacci gitu dan jadi kayak valid swing swing low-nya gitu Pak. Apakah bisa dijadikan patokan gitu, Pak? Ada 0,618 itu. eh, pada trennya ya. Maksudnya seperti apa tuh? Misalkan trennya itu masih bullish Pak. Saya mau cari secondary reaction untuk entry buy gitu Pak. Mm-mm. Pakai Fibonacci gitu dari atas ke bawah gitu. Misalnya di titik 0,618 itu kan golden ratio biasanya itu terjadi pemantulan arah. Apakah itu bisa dijadikan titik untuk entry gitu Pak? Oke. Kalau secara Fibonacci itu boleh ya. Tergantung daripada harus pada sesuai pada trennya ya. Jadi boleh saja. Kalau saya di sini lebih menjelaskan apa ya namanya sering menunggu yang valid swing high atau swing low-nya dulu. Kalau saya seperti itu ya karena bisa saja market itu ketika 61,8 masih melanjutkan ya. Jadi saya pribadi biasanya sering menunggu terlebih dahulu atau candlenya setelah 61,8 benar-benar ada candle bullish. Jadi baru masuk di situ. Nah, itu bisa ya seperti itu. Jadi kalau kita pembahasannya memang lebih untuk ke valid swing high swing low dulu ya. Jadi kalaupun mau masuk, artinya di sini nih kan kita mengajarnya masih belum pakai Fibonacci ya, menentukannya. Jadi kita misalkan katakanlah market sudah turun seperti ini, kita mau masuk secondary-nya. Nah ini kalau saya contohkan sedikit ya, kita pasti bingung untuk menunggu Fibonacci-nya 61,8. Kalau dia tepat ya, terkadang bisa saja dia masih impulsif lanjut ya. Nah, tapi kalau kita mau masuk di mana gitu kan. Nah, itu yang ininya. Jadi setiap market itu juga berbeda-beda ya gerakannya. Jadi bisa time frame kecilnya boleh gitu ya. Jadi tetap perhatikan time frame besarnya, tren besar di time frame besarnya dan istilahnya itu seperti ini ya. Kalau di market-market impulsif, secondary-nya kita bisa mengambil intraday-nya gitu ya. Jadi bisa mengambil kesempatan pada secondary-nya, tapi kita kalau tahu secondary-nya, jadi kita jangan hold lebih lama ya, seperti itu. Jadi boleh saja misalkan pakai Fibo-nya, ya tapi kita tetap perhatikan ketika dia terjadi eh, sudah terjadi pembalikan arah, contoh seperti ini ya. Ketika dia sudah berbentuk inset bar seperti ini, dia tertahan di sini, kita nggak mungkin kan nunggu dia 61,8, apalagi saat dia impulsif.
Jadi kita bisa masuk di candle selanjutnya ini. Nah itu. Jadi tetap perhatikan juga swing high swing low-nya dulu gitu ya. Biasanya saya lebih swing high swing low dulu baru Fibonacci. Fibonacci itu lebih saya misalkan ini contoh saat dia turun ya. Nah, misalkan oh ini dia sejauh mana sih dia turunnya seperti itu ya. Jadi lebih ke ukuran. Nah, misalkan oh ini sudah 61,8. Nah, saya biarin aja dulu selesai. Kalau dia sudah turun, misalkan seperti itu ya. Dia sudah turun, tapi dia masih belum ada tanda-tanda untuk secondary reaction, saya biarin aja dulu dia turun. Makanya seperti yang beberapa hari lalu kan kita nggak masuk gitu ya. Karena bisa saja dia menyelesaikan dulu baru dia terbang gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, contoh misalkan kita belum ketemu dia saat bergerak naik seperti ini, kita belum ketemu. Ketika dia ada koreksi satu candle, kemudian di sini ada doji ya. Nah, ini kita bisa masuk di sini, cuman jaraknya pendek ya. Jadi tetap kita perhatikan jaraknya di sini. Nah, biasanya itu eh ini ada doji setelah dia naik tapi koreksi dulu. Jadi kalau saya misalkan dia mau naik, biar aja kita ketinggalan dulu naik dia, kemudian dia turun. Setelah dia turun, ada pola swing low-nya di sini ya. Maka kita siap-siap di sininya dan ini ada candle-nya. Jadi kita masuk di sini. Nah, biasanya saya ngukurnya seperti ini saja ya. Nah, jadi saya ukur di sinilah targetnya. Nah, kalaupun tidak sampai itu saya langsung cut karena saya tahu ini bagian daripada secondary-nya. Nah, seperti itu ya. Contoh juga yang tadi malam ya, saya sudah perhatikan dia sudah benar-benar posisi terdalamnya ya 2618 tapi dia masih belum ini pembalikan arah ya kita tunggu aja dulu ya. Jadi tunggu dulu, misalkan di H4 belum selesai, belum dapat, kita bisa ke time frame kecilnya ya. Dan di situ juga lumayan ya, kocokannya dia mau naik awalnya sudah dia apa namanya sudah swing low dan ada ini karena ini belum selesai, jadi kita tunggu saja. Jadi setelah dia selesai, biarin aja dulu dia ada koreksi. Tadi malam juga terlalu cepat sih. Kalau saya pribadi jujur aja terlalu cepat mengambil posisi. Harusnya biar dulu dia sekali dulu koreksi. Kalau sudah valid di sini kita bisa masuk. Nah, sebenarnya kita bisa masuk di sini, tapi ada jam-jam tertentu. Misalkan saat jam plotelnya ya atau sudah market US buka. Jadi kita bisa aja nyari kesempatan setelah dia naik koreksi, kemudian koreksinya tidak melebihi daripada supportnya, maka kita bisa masuk di sini atau di sininya ya. Misalkan di sininya pun masuk tidak masalah, tapi mungkin jaraknya kita bisa nginap gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud Pak Reja tadi itu boleh saja pakai 61,8 tapi kita tetap perhatikan support resistennya bisa saja dia tidak menyentuh 61,8 tapi dia langsung lanjut ya. Nah, jadi tetap perhatikan daripada support resisten dan juga swing high swing low. Jadi misalkan dia juga tidak ada valid swing high-nya atau swing low-nya, maka kita jangan mengambil apa namanya posisi buy, tapi bisa saja dia continuation ya. Tapi kita lihat juga kalau dia impulsif, lebih baik kita wait and see dulu. Setelah impulsif, tapi dia swing low-nya juga tidak dibentuk, karena pastinya dia tidak akan melanjutkan tidak langsung melanjutkan trend bearish-nya ya. Tapi kita bisa perhatikan misalkan kalau nggak ketemu di sini time frame kecil atau sekalian kita perhatikan time frame besarnya seperti itu. Nah, mungkin tuh cukup jelas ya. Silahkan tulis di kolom chat ya kalau sudah jelas. Oke, yang lain ingin bertanya ada? Oke, ini masih ada waktu 30 menit. Silahkan teman-teman praktekkan dulu.
Kemudian bisa mulai dari time frame besar nantinya ya. Terserah marketnya mau gold atau Nasdaq atau yang lainnya juga boleh ya. Misalkan pair forex. Karena kita tentukan valid swing high swing low-nya ya. Jadi silahkan teman-teman, ini ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Itu silahkan buat gambar, nanti screenshot kirim di grup ya. Biar untuk kita bahas sama-sama ya. Silakan teman-teman, saya beri waktu dulu. Jangan lupa di share screen ya, screenshot gitu ya. Setelah itu baru ini nanti kita bahas sama-sama ya. Yang mau ngopi silahkan ngopi dulu, ngerokok juga boleh ya. Kita sambil diskusi saja. Oke, punya Pak Edi. Udah apa sih untuk support resistennya? Coba buat nanti seperti ini Pak. Ini saya contohkan kembali ya. Katakanlah kita nentukan resistennya ya. Ini misalkan tadi punya Bapak apa ya? Nasdaq ya. Sorry, kita pindah ke Nasdaq dulu. Oh, ini ya. SP 500 ya. Saya kira tadi Nasdaq. Sorry Pak Edi. Biar kita samakan dulu persepsinya.
Oke. Jadi misalkan ininya bisa Pak ya. Jadi contohnya maksudnya adalah seperti ini ya. Misalkan ini tadi resistennya gitu ya. Nah kemudian ini bisa disebut candlenya ini yang tadi kayak digambar ya, dia di sini -1 ya. Tapi ini time frame besarnya terlalu besar biasanya ya. Boleh aja sih tapi berarti jaraknya nanti dia akan lebih panjang juga ya. Jadi nah ini kemudian ini bisa disebut candle nolnya ya. Kemudian ini +1-nya. Nah, jadi swingnya nutup ekor ini ya. Jadi bisa buat contohnya itu nanti di sini resistennya gitu ya. Seperti ini. Kemudian ini titik daripada swing high-nya ya. Nah, misalkan seperti ini dia impulsif, berarti kita bisa masuknya di sini. Ya, misalkan ketinggalan posisinya kita bisa meyakini entry-nya di bagian ini. Ya. Tapi ini kalau daily-nya lebih panjang ya. Kemudian kalau kita turunkan misalkan kita turunkan time frame kecilnya ya. Kita sudah tahu di daily-nya ini katakanlah ini belum terjadi ya. Misalkan di sini. Nah, misalkan kita turun ke H4-nya lagi. Nah, ini kan misalkan kita belum dapat nih Pak ya. Nah, ini terjadi resisten, kita tunggu aja kalau misalkan ini kan karena ada news ya. Jadi karena ada news kita nggak masuk dulu, biarkan saja dia turun. Ini sudah nutup ya, di bagian candlenya ini nutup. Ya, kemudian di bagian candlenya nutup. Dan kita bisa masuk di sininya ya. Misalkan selesai di H4-nya kita mau masuknya. Udah tinggal di sini aja nih. Nah, kita tinggal tunggu masuk marketnya. Jadi setelah jalan, nah kita bisa dapat posisinya ya. Nah, di mana exitnya bisa di area ini kita bisa exit, Pak ya. Jadi misalkan ketinggalan ya. Nah, jadi kita masuk di sini. Ini swingnya. Swing high atau juga bisa disebut base-nya sini ya, zonanya dia fast break atau bisa kita lihat dia terpantul karena area support atau resisten juga ya. Nah, kita perhatikan dia masih menyelesaikan atau bisa juga Fibonacci-nya dia baru selesai gitu ya. Nah, jadi kalau sudah impulsif ketika kita ketinggalan, kita masuknya di mana? Ini valid swing high-nya. Kita masuk di sini, batas target kita di sini. Jadi kurang lebih kita bisa masuk itu ini ya. Ini entry. Kemudian exitnya di supportnya ya. Di sini. Nah, jadi bisa kita ukur di sini berapa pip yang kita dapat kurang lebih kalau SP 500 berapa ini ya? 600 pip ya. Ya. Oke.
Kalau masuk di tengah candle yang panjang bagaimana? Kalau saya sih agak jarang Pak ya masuk candle yang panjang, biasanya bisa turunkan ke H1 bisa Pak. Jadi misalkan agak cepat misalnya di sini H1 jamnya selesai gitu ya. 1 jam berikutnya kita masuk itu boleh. Kalau saya pribadi biasanya jarang sih ya. Atau kalau memang mau nunggu ya ini ada zona di sini ya. Ada minor di sini sebenarnya biasanya bisa sih. Cuman kalau saya lebih ini ya, lebih sukanya menyelesaikan dulu candlenya baru saya masuk. Turunkan aja H1 atau misalkan setelah news ya, misalkan setelah news atau di M30-nya. Nah, setelah dia selesai, kita lihat dulu pergerakannya, maka kita langsung nunggunya entry sell stopnya di sini, gitu ya. Kita perhatikan juga kepalitannya ya, seperti itu. Kalau saya sih agak jarang sih Pak ya, untuk misalkan di tengah-tengah ya. Kalau saya pribadi, jadi bisa aja apa namanya, saya pengennya lebih ke ini ya, selesaikan candlenya dulu, seperti itu sih. Jadi kalau di tengah-tengah perhatikan aja minor-minor ini bisa gitu ya. Tahu turunkan time frame-nya itu bisa ya. Oke, selanjutnya punya Pak Ari ya. Oke, itu sih boleh aja sih Pak. Untuk entry-nya itu juga boleh. Kalau saya sih biasanya lebih selesaikan dulu candlenya ya. Jadi ini market gold ya punya Pak Ari ya. Itu daily ya. Nah, misalkan ini Pak ya. Kalau saya lebih milihnya kalau di sini swingnya udah tertutup, saya nunggunya lebih di sini ya. Entry-nya di sini. Tapi ini secara daily ya. Tapi bisa kalian turunkan time frame kecil. Jadi swing ininya, swing high-nya itu di area ini gitu ya. Maka entry-nya juga di sini. Kemudian TP-nya di mana? Bisa pakai Pibo, bisa juga area supportnya atau yang seperti saya tadi manual bisa ya. Misalkan seperti itu, ini berapa jaraknya kita bisa ukur dan kita pasang di sini itu bisa untuk ukuran exitnya ya. Jadi sampai di sini exitnya itu pasti tercapai ya. Nah, biasanya seperti itu atau kurangi sedikit ya daripada spreadnya gitu ya. Nah, kalau yang di sini tadi bisa saja boleh gitu ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau mau lebih cepat bisa turunkan ke H4-nya. Jadi lihat di H4-nya kalau dia palit di sini, kita bisa masuk lebih cepat. Itu aja sih. Ya. Telah bagus tuh Pak Ari. Kemudian yang punya Pak Reja. Jadi lihat dulu di time frame besar baru turun time frame kecilnya seperti itu ya. Punya Pak Ari itu sebenarnya agak ke bawah sedikit Pak ya. Itu Nasdaq CME ini ya.
Nah, misalkan tadi di sini itu lebih ke ini. Ya, misalkan di sini swingnya ini swingnya, kemudian ini supportnya ya. Misalkan sudah berhenti di sini dan candle ini tadi ini nolnya ya, jadi nolnya ini -1, ini 0, kemudian ini +1-nya. Jadi entry-nya di sini. Nah, itu. Exit-nya di berapa? Bisa ukur Fibo-nya ya. Atau kalaupun ini sudah selesai di bawah sini, kalau kita meyakini secondary-nya bisa pakai Fibo-nya seperti ini. Jadi misalkan saya pengennya 1618 ya. Jadi kejar aja targetnya di situ boleh gitu ya. Misalkan ini belum terjadi ya. Nah, misalkan ini udah selesai, dia pantul di Fibo juga, misalkan di bawahnya ini valid swing low-nya, maka kita bisa masuk ya, dan kita tunggu saja. Walaupun dia ada koreksi, kita tetap nunggu gitu ya. Selama SL kita di bawah sini belum disentuh ya. Atau misalkan kalian 2 entry, TP-nya di sini juga boleh gitu ya. Atau misalkan target di sininya misalkan manual seperti ini tadi, ini sudah cukup di sini, itu boleh gitu ya. Nah, seperti itu ya untuk ininya targetnya. Jadi kalau mau swing silahkan saja hold dulu posisinya, seperti itu bisa ya. Dan tetap lihat pada time frame besarnya apakah dia benar bentuk secondary-nya seperti itu ya. Ya betul sih. Candlenya nunggu selesai Pak Ari ya. Jadi kalau bisa jangan sampai candlenya belum selesai kita udah duluan masuk, juga bahaya ya. Jadi biarkan saja dia dulu selesai. Makanya nggak apa-apa agak lambat sedikit gitu ya. Tapi apa namanya kita bisa masuk gitu ya. Contohnya kayak tadi malam saya juga terlalu terburu-buru ya. Candlenya belum selesai. Harusnya saya bisa nunggu di sini. Kalaupun karena apa? Kalau dia turun lagi gitu ya, kita belum kesentuh, itu aja ya. Nah itu yang ininya. Nah jadi contohnya harusnya di sini, ketika nggak kesentuh, kita tunggu lagi. Oh dia ada bullish, tapi dia masih turun. Kalau koreksinya masih belum melebihi jauh daripada batas support ini, itu kita bisa ambil posisinya ya. Jadi misalkan dia terpantau lagi ada bullish, kita bisa tunggu dulu. Kalaupun berani bisa masuk di sini, atau kalau ragu tunggu dulu kalau dia jadi bearish. Sebenarnya kalau ini harus nunggu dulu ya dia ketutup ini seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat kenapa dia tidak jadi turun karena dia koreksi lagi ke atas. Nah, sebenarnya kita bisa nunggunya di sini ya. Nah, atau yang ininya tadi atau di sini bisa ya. Jadi masuk di sini, setelah itu baru kita lihat targetnya juga apa namanya, di sini kita bisa lihat ukurannya segini itu sama ya. Jadi bisa TP. Makanya saya tadi malam memberanikan diri ya, itu udah pas di posisinya ini, tapi saya batasi aja dulu karena brokernya nggak terlalu lama nutupnya ya, artinya nggak kayak di ininya, jadi agak lebih cepat tutupnya, makanya saya nggak mau nginap dulu. Jadi misalkan cukupkan misalkan 50 pip gitu ya. Nah contohnya kayak tadi malam, kalau kita ukur saja itu bisa lebih 100 pip ya. Jadi misalkan di sini kita bisa memperbandingkan ini tadi, 70 pip, berarti dia bisa saja sampai 70 pip gitu ya. Yang penting SL-nya sudah aman seperti itu ya. Jadi kalau SL 100 pip kita masih aman gitu ya. Dan kalau sudah tembus naik, targetnya minimal banget yaitu tadi area resisten di sini udah dicukupkan, cut silahkan cut gitu ya. Nah itu. Oke, cukup jelas teman-teman.
Kalau ada yang kurang jelas. Oke, terima kasih Pak Hari, Pak Reja. Oke, berhubung 5 menit lagi, silakan yang mau bertanya di terakhir, yang masih seputaran swing high, swing low ya. Jadi terus saja latihan ya. Kalau nggak di Nasdaq, misalkan mau coba market lain, itu boleh ya. Jadi hampir semua market itu berlaku ya. Misalkan kita coba pantau market yang lain ya. Euro USD itu juga sama, tinggal perlakuan pada karakter marketnya saja ya. Yang berbeda-beda, tetap dasarnya support and resistance ya. Terus yang saling berhubungan itu support and resistance ini, jadi bisa kita memberanikan masuk market ya. Nah itu saja yang kita bisa pantau ya, misalkan ini terjadi palit, swing high, swing low di semua market kita bisa masuk ya. Itu salah satu belajar standar dasarnya dulu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita ketemu yang base seperti ini, kita lebih wait and see juga ya. Kita tunggu saja dulu dia selesainya kemana ya. Tapi kita tetap lihat arah trennya. Kalau dia bearish berarti bisa lanjut. Kalaupun dia misalkan dia masih bearish tapi belum selesai pibonya ya, bisa kita ini kan ya. Maksudnya bisa kita sesuaikan seperti itu ya. Nah itu. Jadi kita bisa uji coba di market-market yang impulsif juga boleh seperti itu ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Cukup jelas ya teman-teman. Nanti terus saja latihan ya. Semua market bisa dicoba gitu ya. Ya, tenang aja Pak ya. Tetap ada. Nanti kita posting di YouTube. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir pada siang hari ini. Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya minggu depan ya. Untuk nanti malam sesi kelompok selanjutnya dan juga hari Minggu sesi selanjutnya. Dan untuk materinya itu untuk minggu depan adalah pengenalan candlestick dan chart pattern. Nah, untuk trend market serta multi time frame itu menjadi satu bagian daripada semua materi ya. Jadi saling berhubungan, dan nantinya setelah ini ada 3
kurang lebih ada 3 lagi materi yang dasar yang bisa kita pelajari untuk masuk market ya, atau sudah bisa trading ya. Nanti ada setelah candlestick dan chart pattern, ada indikator dan juga Fibonacci. Jadi semua saling berhubungan. Jadi yang terakhir Fibonacci. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan kita lanjutkan di chat grup ya. Sampai bertemu kembali. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.